Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Pada video ini kita akan belajar cara menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Reaksi yang disetarakan IO3- direaksikan dengan I- menghasilkan I2. Reaksi ini berlangsung dalam suasana asam. Kita akan bagi persamaan reaksi ini menjadi dua bagian. Kemudian kita pasangkan spesi yang mirip tanpa memperhatikan O dan H. Ini reaksi konproporsionasi. Jadi ada dua spesi yang menghasilkan spesi yang sama. Kita pasangkan yang pertama IO3- di ruas kiri. Kita pasangkan dengan I2 yang ada di ruas kanan ini. Kemudian I- kita pasangkan lagi dengan I2 di ruas kanan juga. Selanjutnya akan kita setarakan unsur selain O dan H. Kebetulan ini unsurnya hanya IO saja, tidak ada yang lain. Maka untuk persamaan pertama di ruas kiri kita kalikan 2 sehingga I masing-masing jumlahnya ada 2. Kemudian di persamaan kedua juga seperti itu, kita kalikan 2 di ruas kiri, jumlah I sudah setara. Karena reaksi ini berlangsung dalam suasana asam, maka kita setarakan muatan dengan menambahkan H+ di ruas yang lebih negatif. Maka di ruas kiri ini, kita perlu tambahkan 2H+, sehingga muatannya sama-sama netral antara ruas kiri dan kanan. Demikian pula untuk di persamaan kedua, kita tambahkan 2H+ juga. Kita lanjutkan untuk menyetarakan jumlah O, yaitu dengan menambahkan H2O di ruas yang kekurangan O. Pada persamaan yang pertama ini, kita dapati O di ruas kiri jumlahnya ada 6, sementara di kanan tanpa ada O. Jadi yang di ruas kanan kita perlu tambahkan 6 H2O, sehingga oksigennya sama-sama 6. Untuk persamaan kedua, kita tidak perlu tambahkan H2O, karena memang kita tidak jumpai O di kedua ruas. Selanjutnya, kita setarakan jumlah H dengan menambahkan atom H di ruas yang kekurangan H. Pada persamaan pertama, H di ruas kiri jumlahnya 2, sementara di ruas kanan jumlah H ada 12. Jadi, di ruas kiri, kita tambahkan H sebanyak 10 atom H. Atom H di sini atom H yang khusus ya, bukan H hidrogen, tetapi H di dalam tanda kurung siku. Kemudian di persamaan kedua, di ruas kiri ada 2, sementara di ruas kanan tidak ada, jadi yang di ruas kanan perlu kita tambahkan 2 atom H. Pada tahap ini kita dapat mengidentifikasi bahwa pada persamaan pertama ini merupakan reaksi reduksi yang menerima hidrogen. Hidrogen ada di ruas kiri. Sementara pada persamaan kedua ini merupakan reaksi oksidasi karena ia melepaskan hidrogen. Kalau kita menggunakan metode transfer hidrogen, maka hidrogen yang ditransfer itu harus sama. Hidrogen yang dilepas dengan yang diterima ini harus sama. Maka pada persamaan kedua ini harus dikalikan 5, sehingga hidrogen yang dilepas sama dengan hidrogen yang diterima. Spesi di persamaan kedua, ini semuanya akan kita kalikan 5. Hasilnya kita letakkan di bawah. Semua spesi di persamaan kedua, sekali lagi kita kalikan 5. Pada tahap ini, tampak bahwa terjadi transfer hidrogen sebanyak 10. Jadi yang dilepaskan ada 10 hidrogen, yang diterima ada 10 hidrogen. Inilah transfer hidrogen yang dimaksud. Adanya transfer hidrogen yang sebanyak 10 ini ekivalen dengan transfer elektron yang terjadi pada persamaan reaksi ini, yaitu sebanyak 10 elektron juga. Itu kalau kita menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion
elektron. Jadi jumlah elektron yang terlibat dalam persamaan reaksi ini berjumlah 10 elektron. Lanjut kita gabungkan kedua persamaan. Ruas kiri akan kita gabung dengan ruas kiri, ruas kanan akan kita gabung dengan ruas kanan. Sudah kita lakukan penggabungan. Selanjutnya akan kita lakukan eliminasi spesies sejenis yang muncul di kedua ruas. Dalam hal ini ada 10H di kiri dan 10H di kanan. Kita hapus. Kemudian sudah tidak ada lagi. Selanjutnya kita lakukan penggabungan spesies sejenis ruas. Dalam hal ini 2H+ dengan 10H+. Kalau digabung jadinya 12H+. Lanjut ke ruas sebelah kanan. Ini ada I2, 1I2 dengan 5I2. Kalau ini kita gabung jadinya ada 6I2. Dari hasil akhir yang kita peroleh ini, kita dapati koefisien-koefisien yang memungkinkan untuk disederhanakan. Dalam hal ini, semua koefisien bisa kita bagi 2. Di sini kita bagi 2, 1 hasilnya. Begitu dan seterusnya semuanya kita bagi 2. Kalau mengikuti proses dari awal hingga akhir secara teliti, dipastikan persamaan terakhir ini menunjukkan tiap unsur sejenis jumlahnya setara. Demikian pula muatannya. Seperti inilah penyetaraan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Bila kurang yakin dengan jumlah muatan dan atom-atom sejenis, silakan diperiksa sendiri. Cukup sekian video ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.